Saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan tentang responsi praktikum fisika, yaitu teori pemakaian alat. Alat praktikum fisika terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang paling sederhana adalah mistar, yaitu alat ukur yang mempunyai ketelitian 1 mm. Kemudian yang kedua jangka sorong, yaitu alat ukur yang mempunyai ketelitian 10 kali lipat dari mistar, yaitu 0,1 mili. Sedangkan yang ketiga micrometer scope, yaitu alat ukur panjang yang mempunyai ketelitian 1/100 mili. Dan yang keempat dial gauge juga mempunyai ketelitian sama dengan micrometer scope, yaitu sebesar 0,01 mm. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok alat ukur listrik. Dari gambar terlihat bahwa ada beberapa alat ukur listrik. Yang pertama adalah yang bagian tengah, ini galvanometer, yaitu alat ukur untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik. Alat ini tidak bisa mengukur besar arus listrik, tetapi hanya bisa melihat apakah ada arus listrik atau tidak. Kemudian yang kedua di sebelah kanan adalah ampermeter, yaitu alat untuk mengukur besar arus listrik. Kemudian yang di bagian tengah kiri itu ada voltmeter, yaitu alat untuk mengukur tegangan listrik. Ada yang voltmeter AC, ada yang voltmeter DC atau arus arah. Kemudian yang di sebelah kanan tengah ini adalah transformator atau trafo, yaitu alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kemudian di bagian kanan adalah power supply, yaitu untuk menghasilkan energi listrik. Nah, sedangkan bagian tengah bawah multimeter atau multitester, yaitu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur beberapa besaran listrik. Ada yang menggunakan jarum, ini dinamakan multimeter analog, sedangkan yang menggunakan angka langsung yang terbaca pada layar namanya multimeter digital. Bagian ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan kelompok yang ketiga adalah alat ukur besaran yang lain. Yang di belakang ini namanya neraca biasa atau kita kenal dengan triple beam balance, yaitu alat yang memiliki 3 beban yang bisa diatur. Kemudian di bagian tengah ini ada gelas ukur, yaitu alat untuk mengukur volume dari zat cair. Kemudian yang di tengah ini ada alat ukur waktu yang namanya stopwatch. Ada 2 model. Yang di sebelah kanan putih ini adalah stopwatch analog, yaitu menggunakan jarum. Kemudian yang sebelah kiri adalah stopwatch digital. Kemudian termometer itu ada 2 yang digunakan di lab fisika, yaitu termometer dengan ketelitian 1 derajat. Ini termometer yang kasar. Kemudian ada termometer digital yang kuning, yang mempunyai ketelitian 1/10 derajat. Karena begitu kecilnya skala ini, maka perlu alat bantu kaca pembesar untuk bisa mengamati skala dengan jelas. Nah, kita lanjut penjelasan lebih detail, yaitu alat ukur listrik, yaitu voltmeter. Voltmeter ini adalah alat untuk mengukur tegangan listrik. Kemudian cara pemasangan paralel. Cara pemasangan paralel adalah rangkaian tidak perlu diputus, tetapi kedua ujung dari alat ukur ini dihubungkan dengan besaran yang akan kita ukur tegangannya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah macam pengukuran. Apakah jenis listriknya adalah arus searah atau arus bolak-balik. Contoh dari arus searah adalah baterai, aki ya. Kemudian untuk contoh arus bolak-balik adalah generator, kemudian sumber listrik dari PLN kita. Itu juga termasuk listrik bolak-balik. Nah, kemudian alat ukur yang terlihat pada gambar ini, di sebelah kiri adalah voltmeter DC, lambangnya adalah dengan huruf V, kemudian di bawahnya garis atau di sampingnya garis. Itu menunjukkan jenis listrik arus searah.
Kemudian kalau jenis arus listriknya bolak-balik seperti kita lihat pada voltmeter di sebelah kanan, ini bisa digunakan untuk mengukur dua macam besaran listrik sekaligus. Kalau ada lambang V kemudian ada gambar gelombang kecil, itu berarti tegangan listrik bolak-balik. Kemudian yang di sebelah kiri ada V kemudian garis lurus, ini berarti jenis tegangan listrik arus searah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah batas ukur, yaitu nilai maksimum yang diperbolehkan. Misalnya kita akan mengukur tegangan dari PLN, kita tahu bahwa tegangan PLN sekitar 220 volt, jenis arus listriknya adalah arus listrik bolak-balik, berarti kita menggunakan alat ukur yang di sebelah kanan, kemudian kita pilih mode-nya adalah mode yang di bagian tegangan arus bolak-balik, kemudian kita ambil skala yang paling besar. Kalau tegangan listrik PLN 220 volt, jangan menggunakan skala yang 100 karena itu lebih kecil dari batas ukur. Maka kita harus menggunakan skala yang 300 volt. Nah, sehingga akan menyelamatkan alat ini karena kalau batas ukurnya lebih rendah dari besaran yang kita ukur, maka akan merusakkan alat yang kita gunakan. Kemudian yang adalah ampermeter, yaitu alat untuk mengukur besar arus listrik. Kemudian cara pemasangannya adalah seri. Nah, cara pemasangan seri adalah rangkaiannya diputus dulu, kemudian setelah rangkaian diputus, dihubungkan dengan alat ukur yaitu ampermeter ini. Nah, kemudian macam pengukuran juga ada dua, ada yang arus searah DC atau arus bolak-balik AC, jangan sampai salah. Misalnya kita akan mengukur arus listrik dengan sumber PLN, maka jangan menggunakan alat ukur di sebelah kiri. Ini di samping skala dalam orde mikro, ini jenis listriknya adalah listrik DC. Kalau yang di tengah ini jenis listriknya AC, karena di bawah huruf A ini ada gambar gelombang, berarti jenis AC, tetapi batas ukur maksimumnya hanya 1 ampere. Nah, sehingga kita perlu alat ukur yang lebih memadai, yaitu di sebelah kanan, karena ini bisa mengukur arus listrik DC dan AC sekaligus. Nah, kemudian setiap kali kita mengukur, kita menggunakan skala yang paling besar. Ini supaya batas ukurnya lebih besar dari besaran yang akan kita ukur. Nah, ini kalau 3 ini menunjukkan maksimum 3 ampere, kemudian ada 1 ampere, kemudian di bawahnya ada angka 300, ini 300 bukan 300 ampere, tapi 300 mili ampere. Oleh karena itu hati-hati ketika kita menggunakan alat ukur ini, karena kalau misalnya cara pasang kita itu salah, tidak seri, tapi kita pasang secara paralel, maka otomatis alat ukur ini akan rusak. Berikutnya adalah tadi sudah disinggung, yaitu di sebelah kiri namanya multimeter atau multitester, ada dua macam, ada yang analog, ada yang digital. Nah, ini adalah gambaran lebih jelas dari jenis multitester atau multimeter yang analog. Ada 4 besaran listrik yang bisa kita ukur dengan alat ukur ini. Kita lihat dari gambar ini, yaitu di sebelah kanan, ini yang berwarna merah adalah bagian yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik AC. Kemudian di sebelah kiri ini untuk mengukur tegangan listrik DC. Kemudian di sebelah kiri bawah ini untuk digunakan untuk mengukur arus listrik DC. Kemudian di sebelah kanan bawah ini untuk mengukur hambatan atau berfungsi sebagai ohmmeter. Nah, kemudian juga untuk agar alat ini tidak rusak, maka batas ukur harus diperhatikan mulai dari skala yang besar dulu, kemudian baru turun. Kalau misalnya penyimpangan jarumnya kurang begitu jelas kita amati. Jangan dibalik dari nilai skala kecil ke arah nilai skala yang besar. Galvanometer tadi sudah, di samping untuk mengetahui ada tidaknya arus, maka galvanometer ini juga bisa mengetahui arah arus listrik. Jadi kalau kita lihat jarumnya ini menyimpang ke kanan, berarti arah arus listriknya dari kiri ke kanan. Tapi kalau jarumnya ini menyimpang ke arah kiri, maka arus listriknya berarti dari kanan menuju ke arah kiri. Nah, jadi itu adalah fungsi dari galvanometer. Kemudian transformator itu ada dua macam. Kalau untuk menaikkan tegangan dinamakan transformator atau trafo step up. Sedangkan kalau untuk menurunkan tegangan dinamakan trafo step down.
Kemudian power supply itu untuk menghasilkan energi listrik, ada dua macam output, bisa output dalam bentuk tegangan listrik, bisa output dalam bentuk arus listrik. Selanjutnya adalah bahasan lebih detail tentang alat ukur panjang. Dimulai dari alat ukur panjang yang paling sederhana yaitu mistar. Kita lihat misalnya kita akan mengukur benda yang besi yang ada di bawah ini dengan alat ukur mistar. Kita lihat posisi nolnya kita paskan di ujung benda, kemudian di sebelah kanan kita baca berapa nilai yang terbaca. Kita lihat kalau ini ukuran dalam sentimeter, maka 2 ini sama dengan 20 mili. Kemudian ini 21 mili, 22 mili, tapi posisinya masih di sebelah kanan. Di bawah 23, di atas 22. Maka taksiran kita adalah 22 lebih. Nah, lebihnya ini hanya taksiran kita saja dari gambar yang kita lihat, yaitu 0,6. Nah, sehingga angka 0,6 ini hanya berdasarkan perkiraan kita, kemudian harus disertai dengan nilai ketidakpastian. Nah, nilai ketidakpastian itu diambil 20% dari nilai skala terkecil alat yang kita gunakan. Kalau kita gunakan mistar, NST-nya 1 mm, berarti ketidakpastiannya sebesar 20% kali 1 mm, yaitu sebesar 0,2 mm. Nah, arti dari penulisan ini 22,6 plus minus 0,2 mili artinya adalah jangkau pengukuran kita itu terletak antara 22,6 dikurangi 0,2 mili sampai dengan 22,6 ditambah 0,2 mili, yaitu terletak antara 22,4 sampai 22,8 mili. Nah, sehingga taksiran kita yang 0,6 tadi masuk di dalam jangkau yang kita jelaskan tadi. Nah, kemudian berikutnya alat ukur yang penelitian 10 kali lipat dari mistar, yaitu jangka sorong. Ini alat ukurnya seperti ini salah satu jenis jangka sorong. Intinya ada 3 bagian yang bisa kita pakai untuk mengukur, yaitu rahang A yang besar, rahang B yang kecil di atas ya, kemudian ada bagian ekor C. Nah, selengkapnya kita lihat di caption berikut. Nah, jadi rahang A ini bisa dipakai untuk mengukur panjang dari benda, bisa juga dipakai untuk mengukur diameter luar dari benda yang berbentuk silinder, misalnya tabung. Kemudian rahang B yang bagian atas ini dipakai untuk mengukur lubang dari benda atau diameter dalam dari suatu silinder, itu menggunakan bagian ini. Sedangkan ekor C ini dipakai untuk dalam lubang atau kedalaman benda yang bentuknya lubang sempit yang tidak mungkin alat ukur lain bisa dimasukkan. Nah, nilai skala terkecil atau NST alat ini adalah 0,1 mm, 10 kali lipat lebih teliti daripada mistar. Nah, sehingga ketidakpastian kalau kita menggunakan alat ukur ini yaitu sebesar 20% kali NST-nya sebesar 0,02 mili. Nah, alat ukur jangka sorong ini sebelum kita pakai, maka kita akan cek kondisi awal dulu, yaitu dengan memepetkan rahang A. Ketika rahang A ini kita pepetkan, maka kita perhatikan dari gambar, maka skala 0 nonius itu segaris dengan 0 skala utama. Berarti alat ini masih bagus. Nah, bisa jadi alat ukur itu ketika rahang A ini kita pepetkan, maka skala nonius ini sudah berada di sebelah kanan dari skala utama. Berarti sudah plus dulu sebelum digunakan, itu berarti koreksi positif. Maka nanti hasilnya harus kita kurangi dengan nilai koreksi. Nah, sebaliknya, kalau misalnya ketika rahang A ini kita pepetkan seperti ini, 0 nonius berada di sebelah kiri dari skala utama, berarti nilainya sudah min dulu sebelum digunakan. Maka itu dinamakan koreksi negatif, maka hasilnya nanti harus ditambah nilai koreksinya. Nah, contoh bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan alat ini. Kita lihat misalnya kita mengukur suatu benda dengan posisi skala seperti gambar ini. Pertama kita lihat nolnya nonius itu berada di posisi berapa di skala utama. Angka 2 ini menunjukkan 20 mili, berarti ini 19, ini 18, ini 17.
Nah, berarti nilai besaran yang kita ukur 17 lebih. Kalau kita menggunakan mistar, maka lebihnya tadi hanya kita perkirakan saja. Tetapi kalau kita menggunakan jangka sorong, maka lebihnya ini berapa? Kita amati dari skala Nonius dengan skala utama, angka mana yang segaris. Kita lihat dari gambar ya. Ini yang segaris ini nih. Nah, angka berapa ini? Kita lihat dari sini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi angka 8. Dengan NST 0,1 berarti 0,8 kali 8 kali 0,1 jadi 0,8 mili. Nah, sehingga hasil pengukurannya adalah 17 ditambah dengan 0,8 sehingga menjadi 17,8. Ketidakpastiannya diambil 20% NST yaitu 0,02. Nah, itu cara membaca jangka sorong. Nah, kita akan coba artian dari beberapa gambar berikut ini. Kita lihat pada gambar kiri, ya. Nah, ini kita perlu koreksi titik nol. Kita perhatikan dari gambar, ini skala Nonius, yang di atas ini adalah skala utama. Kita lihat skala Nonius berada di sebelah kanan dari skala 0, skala utama, berarti sudah plus dulu sebelum dipakai. Nah, sehingga ini dinamakan koreksi positif. Nah, nanti harus kita kurangi. Kita kurangi berapa? Nilai yang kita ukur nanti, yaitu dilihat dari skala Nonius dan skala utama yang berimpit. Ini kita lihat yang berimpit yang mana? Ya. Nah, ini yang berimpit. Ya. Ini atau ini? Misalnya ini yang berimpit menurut Anda. Nah, berarti ini 567. Berarti kelebihan 0,7. Maka hasilnya nanti harus dikurangi 0,7. Kita lihat gambar nomor 2. Berapa hasil pengukurannya? Ini alat ukurnya masih bagus, jadi tidak perlu kita koreksi. Kita langsung baca nilai skala yang terukur dari gambar ini. Coba berapa? Kita lihat skala 0. Itu berada di posisi 58. Nah, sehingga hasil pengukurannya 58 lebih. Lebihnya berapa? Kita cari yang berimpit. Oh, yang berimpit ini nih. Ini angka berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga hasil pengukurannya adalah 58,6. Plus minus 20% sebesar 0,02 mili. Kita lihat untuk caption berikutnya. Gambar nomor 3. Silahkan dibaca. Iya, ini 3, kemudian lebihnya kita cari yang segaris. Oh, berarti angka ini nih, angka 5. Berarti 3,5 mili. Plus minus 0,02 mili. Nomor 4. Kita lihat 0 Nonius berada di posisi skala utamanya adalah ini 35, ini berarti 34, ini berarti 33. 33 lebihnya kita cari yang berimpit, angka ini, angka 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga hasilnya adalah 33,5 plus minus 20% NST 0,02. Nah, itulah cara menggunakan jangka sorong serta cara membaca skala ketika kita mengukur. Alat ukur berikutnya adalah micrometerscope yang mempunyai ketelitian 10 kali lipat dari mistar, yaitu sebesar 0,01 mili. Garis besar dari alat ukur ini adalah, ini ada rahang utama yang ada di sini. Ini adalah kedua rahang yang dipakai untuk mengukur panjang dari suatu benda. Kemudian ini ada bagian skala putar, ini ada bagian skala yang diem. Kalau ini kita putar berlawanan arah jarum jam, maka bagian ini akan mundur sehingga ruang di antara kedua rahang ini akan membesar. Sebaliknya kalau kita putar searah jarum jam, ini akan maju, maka ini akan menyempit. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, secara detail dapat dilihat di gambar berikut ini. Nah, ini benda yang akan kita ukur, itu kita selipkan di antara rahang A dan P. Ya.
Nah, tetapi sebelum kita mengukur benda ini, maka rahang A dan P ini kita pepetkan dengan cara memutar HKL searah dengan jarum jam, sehingga akan maju, nah sampai A dan P ini mepet. Nah, pada saat A sama P ini mepet, maka posisi skalanya kita lihat di gambar kanan ini, maka 0 skala putar itu harus persis sama dengan 0 skala utama. Ini 0 skala utamanya di sini. Nah, kalau alatnya masih seperti ini, berarti alat ukur ini masih bagus. Nah, kemudian kita lihat skala utama ini itu nilainya 0,5 milimeter. Sedangkan skala yang berputar ini ada 50 bagian. Nah, sehingga NST atau nilai skala terkecil alat ini 0,5 milimeter dibagi 50 yaitu sebesar 0,01 mili. Nah, sehingga ketidakpastiannya diambil 20% kali 0,01 mili, jadi sebesar 0,002 milimeter. Jadi berapapun hasil pengukurannya, maka nilai plus minusnya selalu 0,02. Nah, sebelum kita pakai saat rahang A dan P ini mepet, kalau misalnya posisi awal skalanya tidak seperti ini, misalnya nolnya sudah plus dulu, maka dinamakan koreksi positif, maka nanti harus dikurangi. Sebaliknya sebelum dipakai kalau sudah minus dulu, namanya koreksi negatif, maka nanti hasilnya harus ditambahkan. Itu yang dinamakan koreksi titik nol. Selanjutnya adalah bagaimana kita membaca jika menggunakan alat ukur ini. Kita lihat gambar ini menunjukkan gambar dari bagian mikrometerskop yang dijelaskan lebih gede pada bagian skalanya saja. Nah, nilai skala yang terbaca berapa? Kita lihat skala utamanya, ini skala 0, ini skala 1, 2, 3. Di antara dua garis yang ke bawah ada garis ke atas, ini artinya setengahnya. Nah, kalau garis terakhir yang muncul ke atas berarti perlu ditambah setengah. Ini 3 ditambah setengah garis yang ke atas. Nah, baru melihat ke skala putarnya. Skala putarnya yang segaris dengan garis utama. Ini sama dengan 25, 26, 27, 28. Jadi ada 28 skala. Satu skala nilai NST-nya adalah 0,01 mili. Nah, sehingga kalau 28 skala berarti 28 kali 0,01 mili, sehingga hasilnya 0,08. Maka hasil pengukurannya adalah 3 mili ditambah setengah mili ditambah 0,28 mili. Jadi hasilnya 3,78 mili ya. 3 ditambah setengah ditambah 0,28 jadi 3,78. Plus minus 20% dari nilai skala terkecil yaitu 0,002 mili. Nah, jadi plus minus ini menunjukkan alat ukur yang dipakai itu apa. Kalau plus minusnya 0,002 mili, pasti yang digunakan adalah mikrometer skop. Kalau plus minusnya ini adalah 0,02 mili, maka yang digunakan adalah jangka sorong. Sedangkan kalau plus minusnya 0,2 mili, maka alat ukur yang dipakai adalah mistar. Nah, jadi nilai ketidakpastian itu menunjukkan alat ukur yang digunakan apa. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut ini adalah contoh bagaimana cara kita membaca kalau kita menggunakan mikrometerskop. Lihat gambar 1. Baik, gambar 1 ini skala utamanya 1. Tidak perlu ditambah setengah karena garis ke atas setengah nggak muncul setelah 1 mili. Lebihnya ke kanan angka 25, 26, 27, 28. Sehingga hasilnya adalah 1,28 mm. Kemudian gambar 2, skala utamanya 1 mili nggak sampai. Ini setengah mili saja. Nah, jadi setengah mili skala utama ditambah dengan skala putarnya. Ini 15, 16, 17, 18. 18 kali NST 0,01 jadi 0,18. Ditambah skala utamanya 0,5. Jadi 0,5 ditambah 0,18. Jadi sama dengan 0,28. Nah, ini adalah gambar nomor 2. Berapa gambar nomor 3? Kita lihat. Skala utama 0, 1, 2, 3, 4. Tidak perlu ditambah setengah karena skala terakhirnya adalah skala 4. Berarti 4,
Nah, komanya berapa? Kita lihat dari skala putar 5, 6, 7. 7 kali 0,01 NST-nya jadi 0,07. Sehingga skala yang terukur adalah 4,07. Ya, betul. 4,07 mili plus minus 20% NST, yaitu 0,002 mm. Lihat gambar 4. Skala utamanya ini 2. Jadi 2 koma, ya, tidak ditambah setengah karena skala setengahnya nggak muncul. Kemudian skala putarnya kita lihat ini 15, 16, 17. Berarti 17 kali 0,01, 0,17 ditambah dengan 2. Jadi 2,17 mm. Ya. Nah, itu adalah skala yang terbaca dengan alat ukur ini. Selanjutnya adalah alat ukur massa. Alat ukur massa yang kita gunakan dalam lab fisika nanti itu adalah ada alat ukur neraca triple beam gantung yang di sebelah kiri atas, kemudian ada triple beam balance duduk seperti yang di kanan bawah. Nah, triple beam balance gantung dan duduk itu mempunyai NST atau ketelitian 100 mg. Nah, sehingga kalau kita menimbang dengan alat ukur ini, maka nilai ketidakpastian atau plus minusnya adalah 20% kali 100 mg, yaitu sebesar 20 mg. Nah, kemudian ada neraca biasa, yaitu menggunakan 2 piringan. Ini nilai skala terkecil atau ketelitiannya sama dengan neraca triple beam balance, yaitu 100 mg. Maka nilai ketidakpastiannya itu 20% kali 100 mg, yaitu 20 mg. Nah, kalau untuk yang triple beams, baik yang duduk maupun yang gantung ini, caranya bendanya kita tempatkan pada piringan ini, kemudian beban rel ini kita tinggal geser saja sampai skalanya setimbang 0, maka dibaca berapa nilai beban yang terukur pada 3 rel ini. Demikian juga yang duduk sama. Tapi kalau yang neraca biasa ini, benda yang kita ukur kita tempatkan di salah satu dari piringan. Kemudian piringan yang lain ini kita tambahkan beban kecil sampai posisinya setimbang di 0. Nah, maka jumlah anak timbangan yang ditambahkan di piringan ini itu sama dengan massa dari benda yang kita ukur massanya. Nah, kemudian satu lagi yang kita gunakan untuk mengukur massa benda yaitu neraca teknis. Nah, neraca teknis ini mempunyai ketelitian 2 kali lipat dari ketelitian triple beam balance, yaitu 50 mg. Nah, karena NST-nya 50 mg, maka nilai ketidakpastiannya diambil 20% kali 50 mg, yaitu sebesar 10 mg. Caranya sama dengan neraca biasa, benda yang kita ukur kita tempatkan di salah satu piringan, maka piringan yang lain nanti tinggal ditambahkan beban-beban sampai terjadi setimbang, maka jumlah beban yang ditambahkan sama dengan massa benda. Berikutnya alat ukur waktu. Alat ukur waktu itu ada beberapa macam yang kita gunakan, yaitu yang pertama stopwatch analog, yaitu stopwatch yang mempunyai ketelitian 0,1 detik. Kemudian yang ini adalah stopwatch digital, yaitu stopwatch yang mempunyai ketelitian 0,01 detik. Yang kita pakai untuk praktikum 2 macam ini. Kalau yang besar-besar ini dengan NST atau ketelitian 1 detik saja, ini biasanya dipakai untuk demo atau display dalam praktikum bersama. Nah, kemudian sebelum kita praktikum ada 2 besaran yang harus kita amati sebelum dan sesudah percobaan, yaitu yang pertama adalah suhu ruang, yaitu dengan mengamati termometer dinding yang mempunyai ketelitian 1 derajat Celcius, sehingga ketidakpastiannya 20% kali 1 derajat Celcius. Kemudian besaran yang kedua adalah tekanan barometer, itu ketelitiannya 1 mm Hg. Nah, sehingga ketidakpastiannya 20% kali 1 mm Hg, yaitu 0,2 mm Hg. Karena skalanya lembut, maka perlu alat bantu, yaitu kaca pembesar untuk lebih mudah mengamati berapa nilai tekanan barometer di ruangan ketika kita praktikum. Kemudian ada satu lagi alat ukur, yaitu hygrometer, tapi kita tidak pakai dalam praktikum. Tapi alat ukur ini digunakan untuk mengukur kelembaban udara.
itu terkait dengan jenuh tidaknya atau mau hujan apa enggak, itu bisa dilihat dari hygrometer ini. Nah, baik, itulah alat-alat ukur yang terkait dengan alat-alat yang akan kita pakai sebagai alat ukur praktikum nanti. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami sehingga ketika praktikum nanti itu bisa menggunakan alat ukur dengan benar dan bisa menggunakan dengan aman. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.